Wali Songo adalah 9 wali, orang suci, yang dianggap sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa, Indonesia, pada abad ke-15 dan 16. Mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui dakwah yang santun, penuh hikmah, dan pendekatan budaya lokal. Berikut adalah kisah lengkap tentang Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal sebagai Sunan Gresik, berasal dari Persia, Iran. Nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di kota Kashan, Iran, sekitar pertengahan abad ke-14. Sejak muda, Maulana Malik Ibrahim menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Beliau menimba ilmu dari berbagai ulama terkemuka di Persia, menguasai berbagai disiplin ilmu termasuk teologi, hukum Islam, dan tasawuf. Sekitar tahun 1404, Maulana Malik Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan memulai perjalanan dakwah. Beliau berangkat dari Persia menuju Gujarat, India, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan Islam. Di Gujarat, beliau tinggal beberapa waktu untuk berdakwah dan mempersiapkan perjalanan ke Nusantara. Tujuan utama Maulana Malik Ibrahim adalah Pulau Jawa, yang pada saat itu masih didominasi oleh kepercayaan Hindu dan Buddha. Beliau tiba di Pelabuhan Gresik, sebuah kota pelabuhan yang ramai di Jawa Timur. Kedatangan beliau di Gresik disambut dengan berbagai tantangan, tetapi beliau tetap teguh dalam misinya untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Gresik memulai dakwahnya dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Beliau memahami bahwa masyarakat Jawa sangat terikat dengan tradisi dan budaya mereka. Oleh karena itu, beliau tidak langsung mengajarkan agama Islam secara frontal, tetapi lebih memilih pendekatan ekonomi dan sosial. Maulana Malik Ibrahim membantu masyarakat Gresik dengan mengajarkan teknik pertanian yang lebih baik. Beliau memperkenalkan metode irigasi baru dan cara bercocok tanam yang lebih efisien. Dengan membantu masyarakat meningkatkan hasil pertanian mereka, beliau berhasil mendapatkan kepercayaan dan simpati dari masyarakat setempat. Selain pertanian, beliau juga berperan dalam memajukan sektor perdagangan. Gresik sebagai kota pelabuhan memiliki potensi besar dalam perdagangan. Sunan Gresik membantu para pedagang dengan memberikan bimbingan dan nasihat tentang cara berdagang yang jujur dan adil, sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Gresik mendirikan madrasah, sekolah Islam, pertama di Jawa. Dengan pendekatan yang santun dan penuh hikmah, ajaran Islam perlahan-lahan diterima oleh masyarakat Gresik. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. Makam beliau menjadi salah satu situs ziarah yang sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Sunan Ampel, yang nama aslinya adalah Raden Rahmat, lahir di Champa, sebuah kerajaan yang kini berada di wilayah Vietnam. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, dan Nyai Gede Manila. Raden Rahmat dikenal memiliki darah bangsawan dan keturunan ulama, yang memberikan landasan kuat dalam ajaran agama Islam dan etika. Pada pertengahan abad ke-15, Raden Rahmat mendapat panggilan untuk melanjutkan dakwah ayahnya di Jawa. Beliau berangkat dari Champa menuju Jawa dan tiba di Pelabuhan Tuban. Saat tiba di Tuban, beliau disambut oleh Bupati Tuban, Adipati Arya Teja, yang kemudian memperkenalkan Raden Rahmat kepada Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sangat menghormati Raden Rahmat dan memberinya izin untuk berdakwah di wilayah Majapahit.
Beliau kemudian menetap di daerah Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat dakwahnya. Di sana, Raden Rahmat mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel dikenal dengan metode dakwah yang bijaksana dan santun. Beliau memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Berikut beberapa pendekatan yang beliau gunakan. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila dan memiliki beberapa putra, termasuk Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang kemudian juga menjadi bagian dari Wali Songo. Moh Limo, yang berarti 5 pantangan, yaitu dilarang berjudi, moh main, mabuk, moh ngombe, mencuri, moh maling, berzina, moh madat, dan membunuh, moh mateni. Ajaran ini sangat berpengaruh dalam membentuk moral masyarakat. Beliau juga aktif dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Sunan Ampel membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial dengan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam Jawa, menyebarkan ajaran Islam. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di sebelah masjid yang beliau dirikan di Ampel, Surabaya. Makamnya hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah penting bagi umat Islam di Indonesia. Warisan beliau dalam penyebaran Islam di Jawa sangat besar dan tetap dikenang hingga kini. Sunan Bonang, yang nama aslinya adalah Raden Mahdum Ibrahim, lahir di Tuban, Jawa Timur, sekitar akhir abad ke-15. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Nyai Ageng Manila. Sejak kecil, Sunan Bonang dididik dalam lingkungan keluarga yang sangat religius, mendapatkan pendidikan agama yang mendalam dari ayahnya dan para pada usia muda. Raden Mahdum Ibrahim melakukan perjalanan ke Pasai, sebuah pusat keilmuan Islam di Sumatera. Di sana, beliau belajar berbagai ilmu agama, termasuk fiqh, tasawuf, dan tafsir Al-Quran. Beliau juga mempelajari seni musik dan sastra, yang kelak menjadi alat utama dalam dakwahnya. Ulama terkemuka lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pasai, Raden Mahdum Ibrahim kembali ke Jawa dan mulai berdakwah dengan menggunakan nama Sunan Bonang. Beliau memilih Bonang, sebuah daerah di pesisir utara Jawa, sebagai pusat dakwahnya. Sunan Bonang terkenal dengan metode dakwah yang inovatif dan unik. Beliau memanfaatkan seni musik, sastra, dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa pendekatan yang beliau gunakan. Sunan Bonang menciptakan alat musik gamelan yang disebut bonang. Beliau mengisi lirik-lirik gamelan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat belajar agama melalui musik yang mereka nikmati. Beliau juga menciptakan tembang macapat, sebuah bentuk puisi Jawa tradisional yang berisi ajaran moral dan agama. Tembang ini mudah dihafal dan dinyanyikan oleh masyarakat, membuat dakwah lebih efektif. Sunan Bonang menggunakan pertunjukan wayang kulit sebagai media dakwah. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam dalam cerita-cerita wayang, yang sudah sangat akrab dengan masyarakat Jawa. Sunan Bonang mendirikan pesantren di Bonang, di mana beliau mengajarkan berbagai ilmu agama kepada para santri. Pesantren ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di Jawa. Dakwah Sunan Bonang sangat efektif dan berhasil menarik banyak pengikut. Beliau tidak hanya berdakwah di Bonang, tetapi juga melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa, termasuk Tuban, Demak, dan Surabaya. Murid-murid beliau, seperti Sunan Kalijaga, juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban. Makam beliau menjadi salah satu situs ziarah yang sangat dihormati di Jawa. Sunan Derajat, yang nama aslinya adalah Raden Kasim, lahir di Ampel Denta, Surabaya, sekitar akhir abad ke-15. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan adik dari Sunan Bonang, Raden Mahdum Ibrahim. Sejak kecil, Raden Kasim dididik dalam lingkungan keluarga yang sangat religius dan belajar langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, serta kakaknya, Sunan Bonang. Setelah mendapatkan pendidikan agama yang mendalam, Raden Kasim memulai perjalanan dakwahnya. Beliau memilih untuk menetap di wilayah Derajat, Lamongan, Jawa Timur.
Dari sinilah beliau dikenal sebagai Sunan Derajat. Sunan Derajat terkenal dengan pendekatannya yang humanis dan sangat peduli terhadap masalah sosial. Beliau tidak hanya menyebarkan ajaran Islam tetapi juga berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa pendekatan dakwah yang beliau gunakan. Sunan Derajat mendirikan pesantren di Derajat. Beliau mengajarkan berbagai ilmu agama, termasuk tauhid, fiqh, tasawuf, dan tafsir Al-Quran. Beliau juga menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwah. Sunan Derajat sering mengadakan pertunjukan seni seperti gamelan dan wayang kulit yang berisi pesan-pesan moral dan ajaran Islam. Dakwah Sunan Derajat sangat efektif dan berhasil menarik banyak pengikut. Pesantrennya di Derajat menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak ulama besar. Beliau juga melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Jawa Timur, menyebarkan ajaran Islam dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Sunan Derajat wafat sekitar tahun 1522 dan dimakamkan di Derajat, Lamongan. Makam beliau menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat dihormati di Jawa Timur. Hingga kini, warisan dakwah Sunan Derajat yang humanis dan peduli terhadap sesama masih terasa kuat di masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga, yang nama aslinya adalah Raden Mas Said, lahir di Tuban pada akhir abad ke-15. Beliau adalah putra dari Tumenggung Wilwatikta, Adipati Tuban yang juga dikenal sebagai Raden Sahur. Sejak kecil, Raden Mas Said dikenal cerdas dan memiliki jiwa petualang. Sebelum menjadi wali, Raden Mas Said menjalani kehidupan yang penuh dengan petualangan. Beliau sering membantu orang miskin dengan cara yang tidak konvensional, yaitu mengambil harta dari orang kaya yang dianggapnya tidak adil. Suatu hari, beliau bertemu dengan Sunan Bonang yang mengajaknya untuk berhenti dari cara hidupnya yang keras dan mulai menempuh jalan dakwah. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Said memutuskan untuk mengikuti ajarannya dan mengabdikan dirinya pada dakwah Islam. Beliau kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, yang berasal dari kata kali, sungai, dan jaga, penjaga, merujuk pada lokasi pertemuannya dengan Sunan Bonang di tepi sungai. Sunan Kalijaga terkenal dengan metode dakwah yang sangat kreatif dan inovatif. Beliau menggunakan seni dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Berikut beberapa pendekatan dakwah yang beliau gunakan. Sunan Kalijaga memanfaatkan pertunjukan wayang kulit sebagai media dakwah. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam dalam cerita-cerita wayang, yang sudah sangat akrab dengan masyarakat Jawa. Wayang kulit menjadi alat dakwah yang sangat efektif karena dapat menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Beliau juga menggunakan seni ukir sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga dikenal sebagai pencipta motif ukiran yang berisi pesan-pesan moral dan ajaran Islam. Seni ukir ini dapat ditemukan di berbagai bangunan seperti masjid dan rumah adat. Sunan Kalijaga menciptakan tembang-tembang, lagu tradisional Jawa, yang berisi ajaran Islam. Beliau juga sering memainkan gamelan, mengisi lirik-liriknya dengan nilai-nilai agama. Tembang dan gamelan menjadi sarana dakwah yang efektif karena mudah diterima dan dinikmati oleh masyarakat. Beliau mendirikan pesantren dan mengajarkan berbagai ilmu agama kepada para santri. Sunan Kalijaga menekankan pentingnya akhlak dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren yang didirikan Sunan Kalijaga menjadi pusat pendidikan Islam yang penting di Jawa. Dakwah Sunan Kalijaga sangat berhasil dan berpengaruh luas di seluruh Jawa. Beliau memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama dan tokoh penting dalam penyebaran Islam. Sunan Kalijaga juga sering berkeliling ke berbagai daerah untuk berdakwah, termasuk Demak, Cirebon, dan Yogyakarta. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1513 dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Makam beliau menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat dihormati di Jawa. Warisan dakwah Sunan Kalijaga melalui seni dan budaya masih terasa kuat hingga kini. Sunan Kudus, yang nama aslinya adalah Jakfar Syadik, lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada abad ke-15. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung, seorang ulama dan pejuang Islam.
Sejak kecil, Ja'far Shadiq dididik dalam lingkungan keluarga yang sangat religius dan mempelajari berbagai ilmu agama dari ayahnya dan ulama terkemuka lainnya. Ja'far Shadiq melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Beliau belajar di Mekah dan Madinah, serta berguru kepada banyak ulama besar pada masanya. Pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam serta pengalaman belajar di berbagai tempat membuatnya menjadi seorang ulama yang sangat dihormati. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ja'far Shadiq kembali ke Jawa dan menetap di Kudus. Di sana, beliau mulai berdakwah dan mendirikan masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Menara Kudus. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Sunan Kudus sangat menghormati tradisi dan kebiasaan lokal. Misalnya, beliau tidak langsung melarang penyembelihan sapi yang merupakan hewan suci bagi masyarakat Hindu. Sebagai gantinya, beliau memperkenalkan penyembelihan kerbau sebagai pengganti sapi dalam acara-acara kurban. Pendekatan ini menunjukkan kebijaksanaan dan toleransi dalam dakwahnya. Dakwah Sunan Kudus sangat berhasil dan berhasil menarik banyak pengikut. Pengaruhnya sangat besar di wilayah Kudus dan sekitarnya. Beliau tidak hanya berdakwah di Kudus, tetapi juga melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa Tengah untuk menyebarkan ajaran Islam. Murid-murid beliau, termasuk tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam, juga memainkan peran besar dalam memperluas dakwahnya. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 dan dimakamkan di Kudus. Makam beliau menjadi salah satu situs ziarah yang sangat dihormati di Jawa Tengah. Warisan dakwah Sunan Kudus melalui pendekatan budaya dan tradisi lokal masih terasa kuat hingga kini. Sunan Muria, yang nama aslinya adalah Raden Umar Said, lahir di Demak pada abad ke-15. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, Raden Mas Said, dan Dewi Saroh. Sejak kecil, Raden Umar Said tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan sangat dekat dengan ajaran Islam. Setelah mendapatkan pendidikan agama yang mendalam dari ayahnya, Raden Umar Said memulai perjalanan dakwahnya. Beliau memilih untuk menetap di Gunung Muria, sebuah daerah yang terletak di sebelah utara Jawa Tengah. Dari sinilah beliau dikenal sebagai Sunan Muria. Sunan Muria terkenal dengan pendekatan dakwahnya yang sederhana dan sangat dekat dengan masyarakat pedesaan. Beliau menggunakan berbagai metode yang efektif untuk menyampaikan ajaran Islam. Seperti ayahnya, Sunan Muria juga menggunakan seni dan budaya sebagai alat dakwah. Beliau sering mengadakan pertunjukan wayang dan gamelan yang berisi pesan-pesan moral dan ajaran Islam. Seni dan budaya lokal menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. Sunan Muria sering berdakwah melalui aktivitas sehari-hari seperti bertani dan berdagang. Beliau membaur dengan masyarakat setempat dan memberikan contoh langsung bagaimana menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah Sunan Muria sangat berhasil dan berhasil menarik banyak pengikut. Beliau memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama dan tokoh penting dalam penyebaran Islam. Sunan Muria wafat sekitar tahun 1551, dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Makam beliau menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat dihormati di Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati, yang nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, lahir sekitar tahun 1448 di Pasai, Sumatera. Beliau adalah putra dari Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan Syarif Abdullah, seorang bangsawan dari Timur Tengah. Syarif Hidayatullah memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, beliau menerima pendidikan agama yang mendalam dan belajar dari banyak ulama terkenal. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syarif Hidayatullah kembali ke Nusantara dan menetap di Cirebon, Jawa Barat. Di sana, beliau mulai berdakwah dan mendirikan pusat keagamaan di Gunung Jati. Beliau kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan seni dan budaya sebagai alat dakwah. Sunan Gunung Jati sering mengadakan pertunjukan wayang dan seni lainnya yang berisi pesan-pesan moral dan ajaran Islam.
Dakwah Sunan Gunung Jati sangat berhasil dan berhasil menarik banyak pengikut. Pengaruhnya sangat besar di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Beliau memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama dan tokoh penting dalam penyebaran Islam. Sunan Gunung Jati juga sering melakukan perjalanan dakwah ke berbagai daerah di Jawa Barat dan sekitarnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Gunung Jati wafat sekitar tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Makam beliau menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat dihormati di Jawa Barat. Sunan Giri, yang nama aslinya adalah Raden Paku, lahir di Belambangan, sekarang Banyuwangi, pada abad ke-15. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak, seorang ulama besar dari Pasai, dan Dewi Sekardadu, putri Raja Belambangan. Raden Paku melakukan perjalanan ke Pasai untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Di Pasai, beliau belajar dari banyak ulama terkenal dan berteman dengan Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Raden Paku kembali ke Jawa dan menetap di Gresik. Di sana, beliau mendirikan pesantren di atas bukit yang kemudian dikenal sebagai Bukit Giri. Dari sinilah beliau dikenal sebagai Sunan Giri. Sunan Giri dikenal dengan metode dakwahnya yang bijaksana dan inovatif. Beliau menggunakan berbagai pendekatan untuk menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur dan sekitarnya. Berikut beberapa pendekatan dakwah yang beliau gunakan. 1. Pendidikan. 2. Perdagangan. 3. Seni dan budaya. 4. Peran sosial dan politik. Dakwah Sunan Giri sangat berhasil dan berhasil menarik banyak pengikut. Pengaruhnya sangat besar di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Beliau memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama dan tokoh penting dalam penyebaran Islam. Sunan Giri wafat sekitar tahun 1506 dan dimakamkan di Gresik. Makam beliau menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat dihormati di Jawa Timur. Warisan dakwah Sunan Giri melalui pendekatan pendidikan, perdagangan, seni, dan budaya masih terasa kuat. Terima kasih sudah menonton channel Endra Endro. Tunggu konten-konten yang menarik lainnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share ya agar Mimin semangat untuk membuat konten.